Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak kelas PAB, SI 5A dan SI 5B, dan juga teman-teman mahasiswa PMMDN, ya, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri yang datang dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Selamat datang di kelas kita kembali. Welcome back di channel AHM Farisi. Hari ini eh, materi ekstra kita setelah kemarin terakhir kita bermain dengan apa ya? Bermain dengan PDF reader ya. Kemudian kita juga di bagian akhir kemarin kita udah sampai mana ya? Lupa saya. Itu kita sudah sampai QR code scanner ya. Mudah-mudahan bisa running semua ya. Nah, hari ini kita akan coba bermain dengan YouTube player ya. Nah, eh, kira-kira yang akan dibuat itu seperti ini. Ya, jadi ada dua activity, satu activity nanti yang akan eh, mendaftarkan playlistnya lah kurang lebih ya. Jadi ini mungkin kita kasih judul nanti, ini kasih sedikit deskripsi ya. Kemudian nanti eh, ketika diklik maka akan masuk ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya nanti di sini akan ditampilkan judulnya lagi, penjelasannya secara lebih detail, dan juga di sini akan muncul video YouTube-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita lihat di layar, artinya kita siapkan dua activity dulu. Ya, kita siapkan dua activity, nanti setelahnya kita siapkan adapter, kemudian model sama respons model sama data ya. Model sama datanya nanti kita akan siapkan seperti yang sudah pernah kita kerjakan dalam project sebelumnya ya, tentang pahlawan dan tentang tempat wisata ya. Kalau nggak salah kelas SI 5A tentang pahlawan, SI 5B tentang tempat wisata atau sebaliknya saya lupa. Nah, kita mulainya dari mana ya? Kita mulainya dari bikin project dulu dong seperti biasa ya. New project ya. Biasa kita mulai dari empty activity, kita kasih nama apa ya? Kita pengen bikin playlist dari video apa dulu nih? Ya, misalnya eh, video-video mashup misalnya ya, mashup music ya. Jadi video-video mashup music itu nanti akan kita letakkan semua di sini ya. Lalu di sini kita finishkan ya. Kita finishkan di sini. Jadi nanti kita cari nih di YouTube video-video mashup music yang akan kita bikin playlistnya. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. Kita mungkin 2 atau 3 dulu aja. Selebihnya nanti silahkan dibuat sendiri ya teman-teman ya. Uh, saya akan coba running di emulator juga nanti ya. Saya siapin juga emulatornya. Oh, kenapa nih? Unable to locate. Oh, sebentar. Dia masih itu baru tuh. Ya. Oke. Ya, ini udah running ya. Emulatornya udah running, projectnya udah siap. Nah, sekarang kita bikin dua activity ya. Kita bikin activity satu lagi. Empty activity kita kasih namanya mungkin detail ya. Detail activity itu nanti untuk halaman keduanya ya, yang ini tadi, yang ini ya, ini kita kasih nama detail activity ya. Lalu kita finishkan sebentar, masih loading. Nah, artinya kita sudah punya dua layout dan dua activity. Kita siapin juga dua kelas, yang satu kita kasih nama data Java class ya, kita kasih nama data. Maksudnya nanti data-data dari mashup musicnya itu akan kita masukin di sini gitu ya, data.java ya. Kemudian kita buat satu lagi Java class, kita kasih nama apa ya, data model ya. Kalau itu datanya saja, ini modelnya ya. Kemudian kita juga akan membuat sebuah adapter ya.
adapter data, kita kasih nama. Ya, jadi ini kita siapin dulu sebelum kita lanjutin bikin satu persatu isinya. Ya, nah lalu di Gradle kita akan menambahkan satu library tambahan, ya, yang namanya itu adalah Pier Francisco Sovereignty. Ya, kalau kita cari di Google, kita bikin Android YouTube Player Pierre, nah itu tuh ya, Pier Francisco Sovereignty, ya. Ini ada GitHub-nya udah nih. Ya, ini udah ada GitHub-nya. Nah, sebenarnya semuanya udah lengkap di sini. Ya, ini bisa kita pakai. Yang harus kita lakukan pertama itu apa? Yang belum ketemu ini ya linknya ya. Ya, Pier Francisco Sovereignty / Android YouTube Player, ini di GitHub ya. Lalu kita letakkan di mana? Kita cari dulu dependensinya. Nah, ini ya, ini dependensinya. Jadi ada implementation, yang ini kita ambil ya, kita copy, lalu kita letakkan di dalam project kita. Di sini kita paste ya, lalu kita synchronize. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, udah masuk nih ya. Jadi mungkin untuk yang baru masukin agak lambat ya, karena kebetulan saya sudah pernah download ini sebelumnya gitu. Gradle saya udah pernah ngedownload ini, jadi nggak selama seperti awal. Dan ini juga nggak berat sih ya. Nah, kita mulainya dari mana? Kita mulai dari mendesain activity main ya. Kita akan mulai dari sini. Sebentar, ini biar lebaran kelihatannya. Saya gedein sedikit biar kelihatan ya. Oke, ini juga saya besarkan sedikit. Nah, constraint layout kita ganti jadi sebenarnya karena ini isinya hanya recycler view ya, jadi nggak begitu bermasalah sih, mau pakai linear layout bisa, mau pakai relatif bisa. Ya, kita pakai relatif saja. Ya. Kemudian kita kasih margin sedikit, margin left, bottom, right, top semuanya kita kasih 6 dp ya, biar nggak terlalu mepet di ujung gitu. Ya. Kemudian di dalam sini kita bikin sebuah recycler view. Ya, recycler view yang ini kita kasih match parent semua. Ya, jangan lupa kita kasih ID, misalnya rv_data ya. Nah, ini recycler view untuk menampung datanya. Dan ingat, ketika kita membuat recycler view, maka kita juga mau tidak mau harus membuat sebuah file XML yang nanti akan menjadi item dari recycler view-nya. Kita klik kanan di layout, new, lalu pilih layout resource file. Root elemennya kita ganti card view ya, yang di sini ada nih card view ya, pilih yang ini. Kemudian yang lain nggak usah dirubah ya, ini biarin aja ya. Nah, file name-nya kita kasih misalnya item item aja lah ya, karena kita nggak ada item yang lain ya, jadi item saja ya, atau list item atau item saja nggak apa-apa ya. Lalu klik OK. Nah, di sini kita akan mendesain sesuatu seperti ini tadi. Nah, ini artinya kita hanya butuh sebuah text view yang agak besar dan sebuah text view yang agak kecil gitu ya. Ini card view-nya, height-nya kita ganti wrap content ya. Kemudian kita kasih sedikit margin ya, 6 dp juga ya. Lalu di sini kita pasang sebuah linear layout saja karena kan ke bawah ya, biarin aja linear, match parent, wrap content ya. Nah, di sini nanti baru kita masukkan sebuah text view ya. Text view-nya kita kasih width-nya ya wrap content saja ya, kalau seperti ini. Kita kasih ID, kita kasih misalnya tp underscore judul mashup-nya ya. Kemudian kita kasih teks di sini, judul ya, kecil sekali, kita besarkan teman-teman ya. Kita besarkan, misalnya kita kasih text size itu 20 sp
terus kita kasih stylenya itu bold, ya. Apalagi ini aja kayaknya ya. Kemudian ini kayaknya di linear layout kita lupa kasih orientation ya, vertikal, jangan lupa. Sama akan lebih baik kayaknya kalau kita kasih padding sekitar 6 dp biar ada jarak ya. Ininya udah. Kemudian satu lagi, sebuah text view lagi, wrap content semua. Lalu kita kasih ID itu tv underscore apa ya, keterangan kali ya. Boleh keterangan saja ya. Kemudian kita kasih sedikit teks, keterangan. Nah itu kita kasih, nggak usah di bold kayaknya ya, biarin aja seperti itu. Kita juga bisa berikan misalnya max lines itu 2, jadi maksimal 2 baris. Kemudian kita kasih ellipse size-nya itu n. Jadi ketika sudah 2 baris penjelasannya itu masih panjang, maka dia akan menjadi titik-titik-titik, nah gitu. Nah selengkapnya nanti kalau dia klik akan muncul di activity detailnya ya. Nah ini udah ya, kayak gini aja, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Kecuali kalian mau hias-hias sendiri silahkan aja ya. Nah selanjutnya apalagi yang harus dilakukan di activity main tadi, kita bisa masukin di sini list item ya, list itemnya dari item tadi yang udah kita buat barusan. Kira-kira seperti itu nanti tampilannya. Oh ya ini ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti tampilannya. Saya zoom out sedikit. Ya. Nah, sampai di sini teman-teman, activity detail juga kita siapin dulu ya, semuanya kita siapkan dulu tampilan. Activity detail yang mau kita buat tadi seperti ini. Ya. Seperti ini yang kita buat. Lalu di sini ada kembali ya. Artinya kita pakai relative layout saja. Ya, ini kita ganti relative layout. Kemudian seperti biasa kita kasih margin 6 dp. Lalu tadi di atasnya ada judulnya ya, text view, kita kasih next parent atau wrap content, bebas aja sih. Ya, kita kasih nama tp judul, kita kasih teks, di sini ada judul, kemudian kita besarkan seperti tadi ya, text size-nya kita kasih 20 sp, kemudian text style-nya kita ganti bold ya. Coba kita gedein sedikit. Nah, ini judulnya nanti, kemudian di bawahnya kita kasih sebuah text view lagi ya. Ini kita kasih match parent, lebarnya kenapa, karena panjang kan nanti isinya keterangan itu ya. Di sini kita kasih tv keterangan ya. Kemudian posisinya itu di bawah, below, di bawah tv judul. Kita kasih teks keterangan ya. Lalu di sini nggak usah kita kasih ellipse size, jadi biarin aja dia jelasin secara detail gitu ya. Mungkin boleh kalau di Android dengan API level, saya lupa ada justification mode. Ini kalau kita pilih interword nanti teksnya itu justified. Cuman saya lupa apakah ini justification mode ini, dicoba kita cari ya. Justification mode Android ya, API level ya. Kalau tidak salah API levelnya minimal di berapa ya di Android? Ini nih ya, di versi berapa ya? Jadi ada yang tidak support juga gitu ya. Jadi tidak semua versi bisa menggunakan ini gitu. Tidak ada juga ya penjelasan di sini. Ini nih. Jadi Android 80 plus. 80 itu berarti Android 8 itu Android API
level gitu ya. Kita lihat Android 8 itu berarti API level 26 ke atas gitu ya, API level 26 ke atas, sehingga ya bisa jadi kalau handphonenya di bawah Android Oreo ya nggak jalan justify-nya ya. Nah, terus apalagi judul sudah, keterangan udah, kayaknya ini kita kasih sedikit jarak ya. Margin bottom kita kasih 6 dp, terus di bawah keterangan kita kasih 6 dp juga. Nah, di sini kita cari YouTube player view. Mana tadi? Nah, ini YouTube player view, kita kasih match parent dan tingginya wrap content. Ya, nah ini ya, kita kasih nama aja misalnya YouTube player view YPV ya, underscore video ya. Lalu posisinya kita kasih below, di bawahnya TV keterangan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan satu lagi tadi, membuat tombol kembali ya. Itu kita buat sebuah button, match parent kita buat, kemudian tingginya wrap content, kita kasih nama BTN kembali ya. Terus kita tambahkan teksnya ya, misalnya kembali, dan kita letakkan dia align parent bottom true. Nah, dia nanti ke paling bawah ya. Nah, dia ke paling bawah di situ. Nah, kalau nanti kita khawatir ketika misalnya ini kita rotate ya, kita rotate kemudian setelah di rotate kita khawatir nanti tombol kembalinya tidak kelihatan, maka kita bisa tambahkan sebuah scroll view gitu ya. Jadi misalnya di sini kita ganti scroll view ya. Terus di dalamnya scroll view kita kasih relative layout ya, match parent, ini match parent ya. Kemudian penutupnya kita kasih di bawah ya. Nah, jadi scroll view itu menjadi parentnya ya. Di dalamnya scroll view ada relative layout, kira-kira seperti itu ya. Yang ini margin tadi kita ambil, kita letakkan di dalam relative layout saja ya. Itu dikhawatirkan kalau nanti ketika di rotate butuh untuk scroll gitu ya, makanya kita tambahin itu. Oke teman-teman, sampai di sini urusan layout udah beres. Tombol kembalinya belum ya? Udah align parent bottom padahal ya. Sebentar, ada yang salah nih. Oh iya, karena relatif sebentar, relatif layoutnya match parent. Kenapa tombol kembalinya di sini ya? Sebentar. Kita letakkan dia juga di bawah dari YPV video, di bawahnya ya. Padahal udah di align parent bottom ya. Dia hanya menganggap relative layout itu batasnya sampai di sini ya. Padahal kita sudah bikin dia match parent. Kalau wrap content kan sebatas itu ya. Seharusnya sih sampai ke bawah ya. Tapi biarin aja dulu, nggak apa-apa. Yang align parent bottomnya berarti nggak usah kita pakai. Ya, kita kasih margin bottom aja dari videonya ya, sebesar 16 dp misalnya, biar ada jarak sedikit. Oke. Sampai di sini ini udah selesai, tampilannya udah selesai, maka kita masuk ke bagian lain ya. Kita masuk kemana ya? Kita bisa mendefinisikan dulu di main activity tadi ada recycler view ya. Misalnya kita buat private recycler view, kita rv data ya. Kemudian nanti di sini kita find view rv data sama dengan find view by id r.id.rv data ya. Kemudian di activity main hanya itu ya. Di dalam activity detail ada judul, TV judul, keterangan, YPV, sama ada button ya. Jadi di detail activity juga kita definisikan dulu biar nanti nggak repot ya. Di sini kita pakai text view
TV judul, TV keterangan, kemudian kita buat juga sebuah YouTube player tadi, YouTube player view, kita kasih nama tadi YPV apa tadi ya? YPV video ya, YPV video, sama ada sebuah button. Ya, button kita kasih nama BTN kembali misalnya. Ya. Lalu kita find view kan semua, TV judul sama dengan find view by ID r.id.tv judul seperti biasa ya. Pak, ini kan bisa nanti aja Pak kita beresin data sama adapter sama modelnya dulu ya, biasa silahkan saja nggak apa-apa ya, nggak ada masalah dengan urutan itu ya. YPV video, find view by ID, r.id, YPV video. Kalau saya terbiasanya kayak gini sih, ya. Cuman bebas aja sih, tergantung mood ya. Ya. r.id, btn kembali ya. Setelah sampai di sini, maka yang bisa kita lakukan berikutnya, baru kita menyiapkan data model, adapter ya. Kita mulai dari data model aja dulu ya. Nah, data model ini apa yang kita isi? Di sini kita menyiapkan 3 variabel ya. Yang pertama itu ada judul, kemudian ada keterangan tadi ya, sama satu lagi ada video ID ya. Kita siapin 3 variabel ya, video ID, dan di sini kita buat setter getternya, tinggal klik kanan generate ya, getter and setter, ini kita blok semua tiga-tiganya, lalu oke. Nah, ini udah jadi ya, data modelnya udah jadi ya. Sebentar teman-teman, saya harus angkat telepon ya, tunggu saya angkat telepon sebentar. Halo, assalamualaikum Bu. Ya Bu. Ya halo Bu, assalamualaikum. Salam ya Bu. Ini lagi ngajar. Uh, boleh jam berapa Bu? Iya, boleh. Paris lagi ngajar Bu. Iya ya Bu, iya. Iya ya. Salah. Mohon maaf tadi ada telepon sebentar ya dari orang tua. Eh, saya lupa tadi menambahkan ini ya, video ID. Jadi di sini di item tadi kita tambahkan juga satu video ID. Ya, kita tambahkan sebuah text view. Eh, kita kasih ID itu TV video ID ya. Nextnya kita buat saja video ID ya. Dan ini kita visibility kita gone kan, jadi nggak diperlihatkan di situ ya. Jadi visibility ini ada 3, ada gone, invisible, visible gitu. Jadi kalau visible itu kelihatan, invisible itu dia ada tapi tidak terlihat. Kalau gone itu benar-benar pergi gitu. Jadi posisinya nggak ada di sini. Kalau invisible, nah dia masih makan tempatnya gitu di situ ya. Tapi kalau gone itu dia nggak makan tempat ya. Ya tapi dia ada gitu ya. Nah, sehingga tadi model yang kita buat juga memiliki tiga variabel, string, judul, keterangan, video ID ya. Dan artinya di bagian eh, di bagian detail activity juga kita tambahin satu ya, tadi TV video ID ya. Ini belum tadi, kita tambahin satu. Nah itu
ya. Jadi sudah lengkap. Ya. Nah, balik lagi ke model, kita sudah buat modelnya, sekarang kita buat datanya. Ya. Nah, untuk datanya sendiri ini kita harus cari ya. Ya, kita pakai cara yang dulu sudah pernah kita pakai ya. Kita siapin dulu array-nya. Jadi kita simpan datanya di array saja. Kita buat public static string multidimensi. Kita pakai nama data saja, itu sama dengan new string. Nah, ini kita kasih titik koma. Nah, isinya tuh di sini. Ya, sorry. Nah, isinya tuh di sini. Jadi di dalam sini nanti akan ada 3 string, 1, 2, 3. Jadi di sini adalah apa namanya? Judulnya, keterangannya sama video ID-nya. Ya, video ID itu yang mana sih, Pak? Nanti kita lihat ya. Kita buat berapa ya? 4 ya. Kita buat 4 saja. Kita buat 4 video. Sekarang kita coba cari di YouTube video-video tentang mashup ya. Mashup song. Ya. Nah, ini banyak nih ya. Mau yang mana nih? Ya, kita ambil ini nih. Ada punya siapa nih? Sing Off. Ya. Nah, ini kita ambil sebentar. Di sini ambil judulnya. Ya. Kemudian kita balik ke sini, kita taruh judulnya jepret ya. Kemudian kita ambil penjelasannya ya. Apa ya? Kita buat kita ambil ini saja ya. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Kemudian kita taruh di string kedua ya. Nah, video ID-nya yang mana? Video ID-nya yang ini di atas nih. Tuh, yang ada V sama dengan. Nah, ini video ID, kita copy, ambil video ID-nya, lalu kita letakkan di string ketiga. Oke, satu lagu selesai. Kita cari lagu yang lain. Mashup song Eka Gustiwana. Nah, ini favorit saya Eka Gustiwana nih ya. Ini kita ambil mashup ini, terus kita balik lagi ke Android Studio, masukin di sini judulnya ya. Kemudian ada apa nih penjelasannya ya. Ini pendek sekali ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Bayangan saya tadi panjang keterangannya ya, nggak apa-apa, kita masukin aja. Oh, ini ada auto juga, auto apa ke bawah dia ya. Sebentar, coba saya ganti editornya pakai Sofrap. Jadi ini nggak usah pakai /n ya sebenarnya ya, biarin aja terus gitu. Atau nggak apa-apa lah, udah kita ngikutin seperti yang ada di deskripsi mereka ya. Kemudian kita lihat ada mashup-nya siapa lagi. Ini Eka Gustiwana semua jadi. Ini apa nih? Ini boleh kita ambil. Pop Song World 2020 ya. Kemudian kita ambil ke sini, kita taruh. Ada ada keterangannya. Keterangannya ini kita ambil saja. Sampai mana? Sampai sini. Mana tadi? Sampai sini ya. Oh iya, tadi string ketiganya belum ya. Ambil yang ini dulu deh. Ini ambil video ID-nya, masukin di sini. Yang Eka Gustiwana tadi belum ya. Belum diambil video ID-nya. Sebentar, kita panggil lagi. Yang ini kita ambil, ini video ID-nya. Lalu kita letakkan di string ketiga. Satu lagi deh, ya kita tambahin satu lagi. Apa yang mana ya? Ini boleh nih ya.
28 minutes of mashup. Kita letakkan di sini judulnya, kemudian keterangannya, ya. Nah, ini, ya. Kemudian kita letakkan di string kedua, kemudian di string ketiga itu video ID-nya, ya. Saya kayaknya kepengen bikin ini nggak usah pakai slash kan, jadi biarin aja manjang gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya hapus. Nah, biarin aja kayak gini ya. Sama yang Eka Gustiwana juga ini saya ganti, biarin nyambung begitu aja ya. Yang ini juga nah itu kemudian yang ini juga. Nah itu ya. Sebentar, tadi ada yang lewat ya kayaknya ya. Komanya ini awas, ada pemisah ya. Oh ini udah, ini pemisahnya, ini deskripsinya, terus ini video ID-nya ya. Oke, saya bikin kayak gitu. Yang mau copy boleh ya. Nanti saya lengkapin dulu sampai yang ke bawahnya ya. Ini saya balikin lagi, saya lebih suka soft wrap-nya hilang gitu, jadi ke kanan aja gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Kemudian kita buat public static release ya. Release dari mana? Dari data model yang sudah kita buat tadi ya. Kita bikin aja misalnya get data ya. Terus di dalamnya itu release dari data model, kita kasih nama misalnya data model release ya, sama dengan new release gitu ya. Kemudian for untuk setiap string ya, kita bikin variabelnya apa, var data saja dari data yang ada di atas ini ya. Apa yang kita lakukan, kita panggil data model, itu kita kasih variabelnya misalnya data model sama dengan new data model ya. Lalu data model dot set judul. Nah, judulnya itu apa? Judulnya itu var data ke 0 ya. Kemudian data model dot set keterangan itu var data ke 1 ya. Data model dot set video ID itu var data ke 2. Indeksnya kayak gitu, array-nya kan ya. Ini yang pertama tadi judulnya, indeks ke satunya keterangan, indeks kedua itu video ID-nya ya. Lalu setelah itu kita masukin ke data model array list ya, add data model ya. Kemudian apalagi nih yang harus kita lakukan ya. Ada error, kita returnkan dulu ya. Returnnya kemana? Returnnya ke data model release ya. Nah ini saya coba copy ya, lalu saya taruh di paste bin ya, supaya teman-teman bisa copy nanti. Saya paste di sini. Ini bahasanya Java, expiration-nya jangan, langsung aja create new page. Diminta bikin captcha GD353Z. Oke ya. Nah ini teman-teman bisa copy di sini ya. Saya perbesar linknya pakai notepad. Nah ini linknya ya, pastebin.com /cs2wtcrh
ya silahkan diikuti, di copy sehingga data-datanya bisa sama kita gitu ya. Oke, saya tutup ya, saya balik lagi ke sini. Nah sekarang datanya udah ya, data model udah. Nah kita akan masuk ke bagian adapter. Adapter mulainya dari mana? Adapter kita mulai dari membuat sebuah kelas di dalam kelas ya. Ini kita bikin public kelas, kita bikin namanya data view holder ya, dimana ini mengextend ke recycler view dot view holder ya. Nah ini error, biarin, kita tekan alt enter atau klik yang ini lalu create constructor ya, jadi sendiri ini ya. Lalu di sini apa yang kita lakukan, kita akan mendefinisikan kita akan mendeklarasikan, maksud saya itu ada 3 text view yang sudah kita siapin tadi, ada TV judul, TV keterangan, sama TV video ID. Dan di sini kita find view semua satu-satu ya. TV judul sama dengan find view-nya juga nggak bisa langsung ya, nggak ada, harus izin sama view holdernya dulu ya. Siapa ini nih view-nya ya, item view dot find view by ID r.id.tv judul, kemudian TV keterangan itu item view dot find view by ID r.id.tv keterangan, kemudian TV video ID sama dengan item view dot find view by ID r.id.tv video ID. Nah ya, nah lalu yang atas ya, yang atas ini kita extend kemana ya, yang atas ini kita extend ke recycler view adapter ya. Nah sementara di dalam recycle view adapter itu kita harus akses ke sini, ke data view holdernya. Jadi kita mengakses data view holdernya dari kelas ini sendiri, dari kelas adapter data dot data view holder gitu ya. Ini kalau kita tekan alt enter nanti katanya ada implement method ya. Lalu ada 3 method yang akan kita implement seperti biasa, on create view holder, on bin view holder, sama get item count. Ini kita oke kan ya, lalu jadi sendiri ini ya. Nah sampai di sini apa yang dilakukan, kita akan membuat sebuah variabel release dari data model kita ya. Kita kasih nama data model release ya. Kemudian kita bikin konstruktornya di sini ya, alt insert lalu pilih konstruktor dan enter. Nah ini konstruktornya udah ya. Kemudian di data view holdernya apa nih yang mau kita kerjain ya, ini kita bikin view ya, di on create view holdernya maksud saya ya, view view itu sama dengan layout inflator dot from parent dot get context ya, ini konteksnya dot inflate. Jadi mau di inflate kemana ya, di inflate ke r dot layout ke item ya, item kemudian parent sama false ya. Ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Lalu return di sini new data view holder view ya. Nah sampai di sini kita akan masuk ke on bin view holder, tapi sebelum itu yang ini kita ganti dulu, get item count-nya kita ganti data model release dot size. Nah, tinggal yang ini ya. Di sini kita panggil lagi data model, kita kasih nama data model saja sama dengan data model release dot get position ya. Position itu dari parameter yang ini nih ya. Nah setelahnya baru kita set satu-satu nilainya, holder dot tv judul dot set text ya. Set textnya dari mana, dari data model dot get judul ya. Hal yang sama kita lakukan untuk TV keterangan dan TV video ID ya. Data model dot get keterangan, kemudian holder dot TV video ID dot set text ya, data model dot get video ID. Nah ya, sampai di sini
Ya, kita belum sampai klik ya, kita belum sampai klik, jadi biarin sampai di sini baru nampilin doang. Ya, balik dulu ke main activity. Balik ke main activity, apa yang akan kita lakukan? Kita bikin dulu sebuah variabel release dari data model sama ya. Kasih nama data model release misalnya sama dengan new release ya. Nah, kemudian di sini kita recycler view-nya kita kasih set hashtag size, kita terukan ya. Kemudian data model release dot add all ya, kita masukkan dari mana ya, yang dari mana kita masukkannya ya, kita masukkannya dari kelas data yang tadi, yang ini data enter dot get data ya. Nah, lalu kita tampilkan, kita bikin aja sebuah metode misalnya private void show data misalnya ya. Kita mulai dari rv data dot set layout manager ya, itu new linear layout manager dari activity ini konteksnya. Kemudian adapter data, kita bikin saja namanya adapter data sama dengan new adapter data dari data model release ya, lalu rv data dot set adapter itu dari adapter data ya. Nah, ini kita panggil di sini juga show data. Oke, kita lihat ya apakah ini bisa running atau tidak. Seharusnya sih tampil, seharusnya ya, kita lihat nanti. Kita lihat dulu. Oke ya, ini tampil nih udah nih. Ini yang maksudnya tadi apa? Ellipse ya, titik-titik ya. Kalaupun ini mau dijustifikan dengan cara yang tadi ya, misalnya di item, di keterangan ini mau dibuat misalnya justification word, interword boleh. Judulnya juga misalnya mau ditambahkan itu ya, coba kita lihat. Nah, jadinya kayak gitu ya, karena apa, justify ya, jadi memang kelihatannya lebih rapi sih ya. Ini juga misalnya mau kita seragamkan maksimal 2 baris bisa saja ya, dengan menambahkan max 2 line seperti tadi ya, max line-nya 2 gitu ya, bebas aja. Oke, teman-teman, sampai di sini kita pengen bikin kalau ini diklik bagaimana gitu, kira-kira kayak gitu ya. Artinya kita mainnya sekarang di adapter ya, kita tambahkan di bagian onBin view holder ya, kita tambahkan di sini holder dot item view dot set on click listener new view dot on click listener, sama kayak biasa ya. Nah, di sini ketika diklik apa yang terjadi, kita ambil dulu nilai dari judul, penjelasan sama video ID, lalu kita kirimkan ke halaman sebelah pakai intent gitu ya. Kita ambil string judul misalnya sama dengan data model release ya dot get. Nah, indeksnya indeks keberapa gitu, indeksnya itu ngambilnya gini, holder dot get binding adapter position ya. Di sininya dot get judul, ya, get judul sama dengan yang berikutnya. Ini kita copy saja, ganti keterangan sama video ID ya. Di sini kita ganti get keterangan, yang ini kita ganti get video ID ya. Lalu ketika nilainya ini sudah kita dapatkan, kita intentkan saja, intent sama dengan new intent dari mana, dari sini, dari konteks holder.itemView.get konteks ya, kemana, ke detail activity.class. Nah, itu arahnya. Lalu kita kirim intent put extra
kita kasih nama misalnya var judul, itu isinya judul ya. Ini amplopnya tulisannya var judul gitu. Intent.put extra kita kasih nama var keterangan, isinya keterangan ya. Kemudian intent.put extra var video ID, itu isinya video ID. Dan terakhir start activity, tapi start activity nggak bisa langsung ya, dia lewat item view. Start activity, konteksnya dulu ya, sorry, .get context berarti ya, start activity. Di sini start activity-nya kemana? Ke intent yang kita buat barusan. Nah, sampai di sini kita udah ngirim nih, ada 3 hal yang kita kirim, judul, keterangan, video ID. Oke. Kita kirim kemana? Ke detail activity. Nah, detail activity harus menerima ya. Di sini kita terima kok integer, intent ya, kita kasih nama intent saja juga, sama dengan get intent ya. Kalau kita bikin misalnya variabel di sini string private string judul, keterangan, sama video ID ya. Di sini kita masukin judul sama dengan intent dot get string extra, itu var judul. Awas, ini harus sama ya dengan yang ini nih. Sorry, kok dari sini nih, var judul, var keterangan itu harus sama. Var video ID huruf besarnya di mana, huruf kecilnya harus sama ya, jangan sampai salah nanti ya. Terus kita ambil juga keterangan sama dengan intent.get string extra, itu var keterangan. Lalu satu lagi judul, keterangan, video ID, itu intent.get string extra, itu var video ID. Sampai di sini coba kita tus aja dulu ya. Kita tuskan saja dulu. Ini di detail activity.this ya. Kita pengen lihat aja nampil nggak gitu. Ya. Judul misalnya. Itu judul ya. Kemudian keterangan di sini. Keterangan. Terus satu lagi video ID, sini video ID ya. Terusnya kita panjangin ya, lenglong biar kelihatan ya. Coba kita lihat ngirim nggak gitu ya. Set, ngirim ya, judulnya ini ya. Oh, ini masih kosong ya, belum kita set. Oh, kembali juga belum kita set tadi. Yang ini set, dapat ya, dapat nilainya. Oke, yang penting udah dapat dulu ya. Ini hanya untuk ngelihat aja dapat atau enggak ya. Terus sekarang kita set dulu nilainya. Jadi tv judul dot set text, apa yang di set? Judul ya. Kemudian tv keterangan set text, itu keterangan ya. Nah, kita lihat ya, kita buka ini. Nah, ada penjelasan ya. Sini ada penjelasan. Judulnya kalau mau dibuat apa namanya, center, silahkan ya. Kayaknya lebih enak center atau justify juga ya judulnya. Center horizontal misalnya, true gitu. Oke. Gravity-nya juga kita buat center horizontal ya, jadi ke tengah semua nanti hasilnya. Nah, itu ya, judulnya di tengah. Ini penjelasannya, ini video YouTube-nya. Ini masih belum jelas nih, dia mau ngeplay apa gitu ya. Nah, yang akan di-play itu sebentar di detail activity ya. Jadi untuk ngeplay-nya itu bagaimana, langsung kita coba buat sebuah
ypvvideo.add YouTube player listener, di sini ada ya. Lalu new di sini kita bisa, saya ulangin, new, nanti ada pilihan abstract YouTube player listener ya. Yang kita pilih yang ini aja, on ready gitu. Ya, on ready ini udah masuk. Di sini apa yang diisi di dalam on ready, ini kasih titik koma dulu, takut lupa ya. Nah, yang kita isi adalah YouTube player dot, ada dua, ada load video, ada queue video ya. Kalau load video itu auto play, dia videonya otomatis main. Kalau queue video harus kita play dulu, jadi dia nampilin thumbnailnya aja dulu ya. Kayaknya lebih enak queue video ya, tapi terserah, sesuaikan saja kebutuhan. Kita pakai queue video, terus di dalamnya itu adalah video ID-nya, video ID, koma, mulainya dari detik ke berapa, dari detik ke 0 ya. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Kemudian tombol kembali ya tadi ya, tombol kembali, btn kembali ya, btn kembali dot set on click listener new view dot on click listener. Jadi tombol kembali ini nanti kalau kita pilih kembali gitu. Nah, ketika kita tekan kembali, maka kita ambil YPV ya, YouTube YPV kita yang sudah kita buat tadi, dot release ya. Ini supaya nggak ngeplay lagi dia di background gitu ya. Nah, sama satu lagi, kita boleh tambahkan, ini kan on create ya, kita tambahkan satu lagi on destroy. Di sini juga kita masukkan YPV video dot release. Jadi ketika sudah masuk ke life cycle-nya destroy, YouTube videonya juga diklik release gitu ya. Bukan diklik release, maksud saya itu dilepaskan dari play-nya. Jadi nggak ngeplay di background dia ya. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Kita klik jepret. Oke ya, ini sudah kelihatan ya. Kita kembali misalnya, oh sorry, ini baru ngerilis doang ya, tuh hilang tuh ketika diklik ngerilis ya. Kembali itu tadi rilis, kemudian kita balik ke start activity, start activity new intent dari detail activity.this ke main activity.class gitu, balik lagi ya. Nah, ini ketika kita klik kembali dan set, nah, balik ke sini lagi. Sama, jangan lupa di finish ya. Ketika diklik kembali kita finishkan aja. Ini ya. Nah, kelihatan kayak gitu. Lalu klik kembali ya, yang ini 28 menit mashup ya. Lalu klik kembali, ini tinggal di play. Nah, dia akan mengikuti video sebagaimana mestinya ya. Kembali. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah YouTube playlist ya dengan Android Studio. Semoga bermanfaat materi ekstra ini untuk mengisi persiapan dalam mengerjakan tugas besarnya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung di grup kelas ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.